Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan tutorial pemeriksaan fisik pada bayi. Pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk memastikan apakah kondisi bayi sehat atau tidak, dan untuk memastikan apakah ada kegawat daruratan pada bayi atau tidak. Mengucapkan basmalah ketika memulai sesuatu, baik itu intervensi ataupun hal yang lain, sehingga segala tindakan kita bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah menjelaskan prosedur kepada ibu si bayi, sehingga ibu si bayi dapat memahami apa yang akan kita lakukan. Jelaskan dalam bahasa yang santun, singkat, dan mudah dimengerti. Tanyalah riwayat atau keadaan dan status ibu dari faktor genetik, maternal, antenatal, dan perinatal. Yang pertama dari faktor genetik, misalkan apakah memang ibu bergenetik memiliki penyakit tertentu atau seperti apa. Kemudian faktor maternal dari si ibunya sendiri, faktor yang mempengaruhi si ibu tersebut. Kemudian ada faktor antenatal. Selanjutnya ada faktor perinatal, di mana faktor ini terjadi ketika si ibu hamil. Langkah selanjutnya adalah mencuci tangan. Gunakan sabun dan terapkan langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian, sertakan APD lengkap untuk protokol pencegahan virus COVID-19. Langkah pertama dalam mencuci tangan adalah pastikan sing-singkan lengan agar tidak basah oleh air. Kemudian, tambahkan sabun, gosokkan sesuai langkah-langkah yang telah ditentukan. Kemudian basuh lagi menggunakan air dan keringkan dengan tisu yang tersedia. Selanjutnya adalah memakai sarung tangan. Pastikan terlebih dahulu semua perhiasan atau aksesoris di tangan. Selanjutnya persiapkan alat dan bahan. Di sini ada boneka, kemudian di sini ada handscoon, ada termometer, ada stetoskop, ada midline atau alat ukur panjang bayi, kemudian ada timbangan bayi. Terlebih dahulu tempatkan bayi di sana yang datar dengan suhu ruangan yang hangat sehingga bayi tidak kedinginan. Kemudian lepaskan pakaian bayi untuk memudahkan kita dalam memeriksa keadaan bayi. Selanjutnya adalah pemeriksaan kondisi umum bayi, tonus otot bayi, kemudian suara tangisan bayi, dan warna kulit bayi. Pastikan apakah itu abnormal ataupun normal. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan penimbangan pada bayi. Sebelumnya kita alasi dulu timbangan tersebut dengan menggunakan kain sehingga bayi tidak kehilangan panas. Untuk mengetahui berat total dari bayi adalah pertama kita timbang terlebih dahulu kain alas tersebut, kemudian timbang dengan bayi, kemudian kurangi jumlah total penimbangan tersebut dengan jumlah penimbangan kain tersebut sehingga didapatkan hasil berat badan bayi. Nah, untuk bayi dengan berat badan yang normal kisarannya itu ada 2.500 sampai 4.000 gram.
Kemudian kita lakukan pengukuran tinggi badan atau panjang bayi. Tinggi badan atau panjang bayi yang kisaran normal itu adalah 48 sampai 52 cm. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di kepala dimulai dari ubun-ubun, sutura, penonjolan atau daerah yang cekung di bagian kepala bayi. Selanjutnya adalah kita ukur lingkar kepala bayi. Normalnya itu berkisar 33 cm sampai 35 cm. Selanjutnya adalah pemeriksaan telinga. Pastikan telinga simetris. Kemudian adalah pemeriksaan mata. Bersihkan kedua mata dengan menggunakan kapas. Kemudian, pastikan apakah mata simetris atau tidak, dan perhatikan apakah ada tanda-tanda infeksi, dan kemudian perhatikan apakah ada refleks kedipan. Selanjutnya adalah pemeriksaan hidung dan mulut. Perhatikan apakah keduanya simetris atau tidak. Kemudian perhatikan apakah ada tanda-tanda gejala yang abnormal di bibir dan langit-langit. Kemudian periksa kelainan labiosisis dan palatosisis. Kemudian tempatkan tangan kita untuk memeriksa refleks rooting pada bayi. Kemudian apabila bayi menyusu, amati refleks sucking dan refleks swallowing. Selanjutnya adalah pemeriksaan leher. Pastikan tidak ada benjolan di leher. Selanjutnya adalah pemeriksaan dada. Lihat bentuk dada, kemudian puting susu simetris atau tidaknya. Kemudian dengarkan bunyi nafas, apakah abnormal atau tidak. Kemudian dengarkan bunyi jantung dan ukur lingkar dada. Biasanya kisaran normal itu sekitar 30 sampai 38 cm. Selanjutnya adalah pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan. Pastikan gerakan normal, kemudian hitung jumlah jari yang ada di kedua tangan, kemudian tempatkan jari kita ke genggaman tangan bayi, apakah bayi refleks grasp atau tidak, dan ukur panjang lengan bayi. Selanjutnya, periksa refleks Moro dengan cara menepuk di atas pandangan bayi. Apakah bayi terkejut atau tidak dengan suara tersebut. Kemudian, refleks walking, di mana tempatkan bayi berdiri, apakah si kakinya tersebut menapak tanah atau tidak. Selanjutnya, pemeriksaan pada perut. Perhatikan bentuk perut, kemudian penonjolan di sekitar tali pusat, dan pastikan juga perdarahan di tali pusat. Kemudian, apakah ada benjolan atau tidak, periksa dengan teliti. Selanjutnya yaitu pemeriksaan di alat genitalia. Contohnya ini adalah bayi perempuan, di mana harus ada vagina berlubang, ureter berlubang, dan terdapat labia serta labia minora yang menutupinya. Selanjutnya adalah pemeriksaan tungkai dan kaki. Perhatikan pergerakan normal, kemudian apakah simetris atau tidak.
Kemudian jumlah jari. Nah, ini kita lakukan refleks Babinski pada bayi. Selanjutnya kita pemeriksaan punggung dan anus. Apakah terjadi pembengkakan atau ada cekungan di punggung? Kemudian kita tempatkan bayi dalam posisi yang tiarap, di mana kita akan melakukan galan refleks. Selanjutnya perhatikan pengeluaran mekonium bayi. Selanjutnya adalah pemeriksaan kulit bayi. Perhatikan vernix di kulit bayi, kemudian warna kulit bayi, dan lainnya. Juga perhatikan apakah ada tanda lahir atau tanda-tanda yang lain. Selanjutnya berikan konseling terhadap ibu. Berikut merupakan konseling apa saja yang harus diberikan kepada ibu. Baik, apabila sudah selesai melakukan konseling dan sudah beres, maka bereskan alat, kemudian buka sarung tangan dan cuci tangan, kemudian jelaskan hasil pemeriksaan kepada keluarga atau kepada ibu. Jangan lupa untuk melakukan pendokumentasian dan mengucapkan hamdalah. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.